lagi di channel Video, channel yang membahas tentang fotografi dan teknologi. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu equipment videografi, alat untuk membantu menstabilkan video. Ini adalah stabilizer Zhiyun Crane M2. Ya, ini bisa dibilang stabilizer yang terkecil dan teringan di dunia saat ini. Beratnya sekitar 1 kg. Saya senang sekali Zhiyun membuat Zhiyun Crane M2. Ini cocok banget buat saya pengguna kamera mirrorless yang budgetnya terbatas. Mau beli Zhiyun Crane 2, tapi harganya sampai 7 jutaan. Sedangkan ini cuma setengah harga dari Zhiyun Crane 2. Harganya cuma 3,3 juta, teman-teman bisa beli di online shop. Link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi. Jadi sekarang kita akan bahas kekurangan dan kelebihan dari Zhiyun Crane M2 ini. Dan nanti kita akan coba tes penggunaan Zhiyun Crane M2 ini untuk membuat video. Oke, sebelumnya kita bahas dulu dari fitur-fiturnya. Nah, Zhiyun Crane M2 ini dibagi menjadi 3 bagian, kepala, bodi, dan kaki. Dari kepala, ini gimbal 3-axis stabilizer. Stabilizer ini bisa untuk 4 jenis kamera. Kamera compact, mirrorless, action cam, dan handphone. Kita dapat phone holder untuk handphonenya. Kemudian yang menarik di sini ada fitur lock. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara mengunci atau nge-lock stabilizer Zhiyun Crane M2. Pertama, di bodinya kita lock dulu. Nah, kita lock ke kiri. Nah, kalau udah bunyi klik ini kan ini udah kekunci nih. Kemudian kita kendorkan pengunci yang merah ini, tapi sebelumnya teman-teman harus udah ngepasin atau menandai ini ya, menandai posisi kamera. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kamera yang sama, nggak perlu repot ngecas lagi, udah tahu posisinya di sini. Kalau udah, kita kendorkan yang ini, kita dorong ke atas supaya ininya bisa diputar ke bawah sini sejajar dengan bodi dari stabilizer. Nah, kalau misalnya ini udah sejajar gini, kalau ini didorong ke bawah, nah dia akan muncul besi kayak pentul gitu, kecil. Nah, ini untuk ngelok dudukan dari kamera. Nah, kita coba praktekkan ya. Kita pasang dulu dudukan kameranya, terus kita dorong ke bawah. Nah, ini udah kekunci dudukan kameranya. Ya, jadi segampang itu untuk ngelok Zhiyun Crane M2. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindah lokasi, kita nggak perlu ngebongkar semuanya, masukin ke koper. Kita udah lock ini aja, bawa jalan gitu. Karena ini kan kecil, ringkes, gampang dibawa ya. Oke, kita udah bahas kepalanya, sekarang kita masuk ke bagian bodi. Di bagian bodi belakang ada layar menu, ada keterangan mode, baterai, dan lain-lain. Di bawahnya ada trackpad untuk menggerakkan kepala gimbal ke kanan kiri, atas bawah. Di bawah trackpad ada tombol record, kemudian di sebelahnya ada tombol M atau mode. Stabilizer ini ada 6 mode, PF, L, POV, Go, V, dan F. Oke, jadi saya akan jelaskan satu-satu mode yang ada di stabilizer ini. Tapi sebelumnya saya akan pasang dulu handphone saya di stabilizer ini. Saya pakai handphone karena kamera mirror saya lagi dipakai untuk record video ini. Oke, handphone saya udah terpasang di stabilizer seperti ini dan ini udah stabil. Ya. Dan jangan lupa kalau misalnya udah stabil seperti ini, teman-teman tandai posisi kamera supaya nanti kalau misalnya kita lepas dan kita pasang lagi nggak perlu repot-repot ngatur lagi atau ngecas lagi. Oke, sekarang kita bahas satu-satu mode yang ada di stabilizer Zhiyun Crane M2 ini. Pertama ada mode PF. Mode PF itu pen follow. Jadi kalau misalnya kita belokin ke kanan ke kiri, dia nge-follow gitu kan, dia ikut belok kanan kiri. Oke, tapi dia nggak bisa ngikut nge-follow ke atas bawah. Jadi kalau misalnya di atas ke bawah, dia tetap ngadep ke depan gitu ya. Setelah mode PF, kemudian ada mode L. Mode L itu lock ya. Jadi kalau misalnya kita gerakin kemana aja, dia nggak ngikut. Misalnya kita ke atas ke bawah gini. Oke, posisi kamera kan tetap seperti itu. Posisi handphone maksudnya. Terus kemudian kalau misalnya kanan kiri. Oke, ini saya belokin ke kanan kiri. Dia tetap ngadep ke depan. Terus kamera handphone saya ya. Maaf, saya sering salah jadinya nih gara-gara pakai handphone. Oke, kemudian setelah mode L ada mode POV atau point of view. Jadi dia bisa mengikut kemanapun kita gerak. Kalau misalnya kita arahin ke bawah dia follow, arahin ke atas juga dia follow juga kameranya, handphonenya. Terus kalau misalnya kita belok kanan kiri juga dia nge-follow. Sampai kalau misalnya kita miringin posisi stabilizer, dia juga akan ikut ke follow gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Oke, setelah mode POV ada mode Go. Nah, untuk masuk ke mode Go, kita klik 2 kali tombol M-nya. Nah, mode Go ini hampir sama kayak mode POV, cuman bedanya mode Go ini digunakan untuk movement yang lebih cepat. Misalnya untuk acara sepak bola atau untuk film action mungkin. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut ke mode berikutnya, ada mode V atau Vertex. Caranya kita klik 2 kali lagi tombol M.
Nah, ini mode vertex ini efek di film Black Panther gitu. Contohnya seperti ini jadinya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, setelah mode V, kita masuk ke mode F. Untuk masuk ke mode F, teman-teman bisa tekan dan tahan tombol grip yang ada di depan ini. Nah, ini udah masuk mode F. Mode F itu mode follow ya. Sebenarnya hampir sama kayak mode POV. Bisa nge-follow kanan kiri. Oke, nge-follow bawah, atas juga bisa. Yang nggak bisa, kita kalau misalnya puter stabilizernya gini. Nah, dia kadang error. Tuh. Kalau misalnya diputar ke bawah kanan kiri tuh dia error. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin nge-vlog atau self-vlog, kalian bisa klik tombol grip ini 3 kali. Nah, kamera akan ngadep ke kalian. Kalau misalnya klik 3 kali lagi, nah posisi kamera akan kembali ke depan. Ya, itu mode yang ada di stabilizer Zhiyun Crane M2. Ini udah cukup banget untuk kamera movement. Lanjut ke bodinya. Samping kanan bodi ada tombol power, di bawahnya ada tombol menu. Di menu kita bisa atur sensitivitas motor, wifi, dan lain-lain. Di sebelah kiri bodi ada lubang untuk arm tambahan atau bisa untuk naruh kunci dudukan kamera. Di bawahnya ada lubang USB untuk charge dan ada tombol wide dan tele. Di bagian depan ada pengunci yang udah kita bahas tadi dan di bawahnya ada tombol grip. Kemudian terakhir masuk ke bagian kakinya. Kakinya kecil seperti ini. Kalau teman-teman nggak pengen pasang tripod, teman-teman bisa gunakan tali strap. Oke, sekarang kita bahas dulu kelebihan dari Zhiyun Crane M2 ini. Satu inovasi dari Zhiyun bisa membuat stabilizer kamera sekecil ini. Dan ini jadi solusi buat orang seperti saya yang nggak suka ribet. Karena dulu saya pakai Zhiyun Crane tuh lumayan ribet. Ukurannya kan gede ya. Jadi kalau misalnya dibawa kemana-mana harus pakai koper. Kemudian kalau misalnya dipakai untuk waktu yang lama, tangan saya lumayan pegel. Nah, dengan adanya Zhiyun Crane M2 ini, keribetan-keribetan itu bisa diminimalisir. Sekarang saya kalau mau pakai stabilizer, tinggal masukin ke tas kamera. Dan tangan juga nggak pegel. Kemudian dengan beli Zhiyun Crane M2 ini, kita lumayan ngirit karena bisa dipakai buat 4 gadget ya. Pertama, kamera mirrorless, compact, action cam, dan bisa digunakan untuk handphone seperti ini. Oke, sekarang langsung aja kita tes stabilizer ini untuk membuat video. Kita lihat seberapa sih pengaruhnya menggunakan stabilizer ini untuk membuat video. Lagi ngetes Zhiyun Crane M2 ini sama teman-teman koreografer dari Handes. Karena buat gerakan cepat action movie, jadi kita pakai mode. Ya, seperti itu hasil tes stabilizer Zhiyun Crane M2. Menurut saya ini worth it banget, recommended banget lah. Murah, kualitasnya bagus, compact banget. Dan ini udah cukup banget untuk kebutuhan saya membuat video YouTube dan mendokumentasikan event-event. Nah, sekarang kita bahas dari kekurangannya. Menurut saya kekurangannya ada 3. Yang pertama karena ukurannya kecil, jadi beban yang bisa ditahan itu terbatas. Kemudian yang kedua, dia nggak ada ini ya, nggak bisa atur fokus secara manual, jadi fokusnya kita pasrahkan kepada kamera, jadi ya fokus nggak fokusnya tergantung teknis kameranya sih. Kemudian yang ketiga, ini di bagian depan, di bagian kepala ini sempit banget, jadi kalau pakai kamera mirrorless yang ukurannya agak lebar kayak Lumix akan kerasa sesek banget. Oke, sekian dulu info yang bisa saya share tentang stabilizer Zhiyun Crane M2 ini. Semoga videonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasi supaya teman-teman tahu kalau misalnya saya upload video baru. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.